Nah, supaya ambience-nya dapat, atmosfernya dapat, seperti seolah-olah lu lagi sedang berada di workshop atau sedang lagi ikutan seminar tentang SEO. Tutup mata dulu, oke? Bayangkan lu lagi ada di hotel bintang 5, di ruangan yang ber-AC. Di depan lu ada makanan-makanan hotel dan minuman, oke? Gue akan menjadi pembicara buat lo hari ini. Oke, ladies and gentlemen, let's get started. Sedap. Ini yang akan gue bicarain adalah apa faktor yang menjadi, apa sih yang Google ranking tuh dari sebuah blog. Gue udah rangkumin buat lo. Baik banget lo, gue rangkumin. Gue harus kembali lagi buka kitab sakti gue. Harus belajar dari dasar lagi, itu ada 6 ya. Ada 7 dengan satu poinnya itu bisa banyak item sebenarnya, tapi gua akan percepat. Yang pertama itu, salah satu faktor yang Google nge-ranking dari sebuah blog adalah domain rank factor. Domain rank factor itu apa aja itu? Itemnya apa aja? Yang pertama itu adalah exact match domain, terus adalah keyword in domain, terus domain, what the fuck ini tulisannya apa sih? Domain history and domain age. Yang dibilang exact match domain gini, misalnya gue lagi mau beli nih, gue misalnya main di niche masakan dan makanan gitu kan. Coba kita cek. Yang dibilang exact domain itu seperti www.masakan.com. Kita coba lihat apakah ada. Karena gue main di masakan, maka domain gue adalah masakan.com atau masakan yang ada kan. Nah, ini salah satu faktor yang berikan nama Google tuh. Coba kita hilangin .com-nya. Apakah dia masih ada? Kayaknya nggak ada ya, nggak akan kuat lah lawannya berat-berat kayak begini. Itu yang pertama ya, yang dibilang tadi, itu tadi dibilangnya exact match domain. Terus yang kedua faktor dari domain rank factor itu adalah keyword in domain. Keyword in domain itu seperti ini. Delicious itu enak itu berhubungan dengan makanan. Keyword in domain. Oke, Google paham arti delicious itu apa. Terus yang kedua, contohnya lagi, cook itu masak, pet itu tempat. Ya, jadi keyword in domain. Nih. Meskipun tidak eksak. Kalau eksak, masakan.com. Tapi kalau keyword in domain ya seperti cookpad, delicious. Jadi itu yang disebut namanya keyword in domain. Terus domain history. Nah, kadang-kadang kalau misalnya meskipun lu bilang gue bikin masakanenak.com, jangan salah, lu harus cek dulu masakanenak.com-nya itu di expired domain atau di ORG, arsip.org, ada arsipnya enggak, ada historinya enggak. Hati-hati ya. Ranking negatifnya dari domain rank factor, kalau itu domain jangan di private who is ya, karena kalau private who is ini adalah sisi negatifnya ya. Dan ini jangan dilakukan. Kalau who is-nya domain lu itu nggak bisa dilihat ya, maka itu menjadikan domain lu negatif, karena yang di private who is-nya itu adalah kebanyakan itu adalah blog-blog untuk private blog network alias PBN. Tapi di tren yang sekarang 2020, PBN itu sekarang udah nggak pakai private who is kebanyakan ya. Jadi dibikin seolah-olah emang blognya itu blog biasa. Itu adalah yang paling baik. Jadi jangan di private. Kebanyakan di private itu untuk dipakai sebagai PBN. Oke. Kayak Google menganggap itu sesuatu yang nilai negatif kalau dari faktor domain. Sekarang kita masuk ke bagian keduanya. Faktor yang mempengaruhi juga Google memberikan rank kepada blog lu itu adalah page level ranking. Page level ranking ini paling banyak nih itemnya. Salah satunya adalah URL lo tuh mengandung keyword. Ini sebenarnya gue udah ajarin di SEO on page ya. Materinya sebenarnya sama di SEO on page ini yang untuk page level ranking. Terus adalah title ada di keyword, udah gue ajarin juga di SEO on page. Lu bisa lihat nanti video penjelasan di sana. Meta ada keyword, yes pasti
gue bingung yang mana namanya meta. Nah buat teman-teman yang baru kan, URL mengandung, ini gue kasih lihat yang kecilnya aja deh, gue buat yang baru. Tarik, kecilin, Indrake ya, Indrake. Keyword in URL, keyword in URL, ini keyword in URL. Gue gedein, tenang aja, tenang mas bro, tenang. Gue gedein, biar lo bisa lihat. Keyword in URL, ini dia nih, keyword in URL, oke. Terus yang kedua itu adalah title, ada keyword, title, keyword. Kalau lubang dua kata, lu jangan ikutin yang ini ya. Ini cuma contoh aja, tapi lu jangan bikin titel seperti ini bad ya. Kalau nekat, ya kan gue memang orangnya anti mainstream, anti peraturan. Jadi lu tapi kalau gue ngajarin orang, tapi gue nggak pengen lu ikutin cara gue, oke? Yang kayak gini mah terlalu nekat, jangan ya. Ini masih susah di ranking. Susah di ranking sampai waktu tertentu, begitu domain gue gede pasti akan ke ranking. Ya berharap. Itu ya. Terus meta, ada meta deskripsi, itu udah gue ajarin kan. Meta deskripsi gue tuh ini, gue taruh di, karena gue pakai blogspot ini, gue taruh di deskripsi gue, ada keywordnya kan, karena gue judul ini gue taruh di sini, bang. Terus lagi H1 sampai H9, H5 itu ada keyword, ini ada keyword nih. Ini H1 nih. Ini H1 inspect. Itu H1 tuh. Si kampret. Ini H1 style kan. Ya. Bisa lu lihat H1 ini. Ini H1 kan, style. Itu ada keyword. Terus yang order heading ada KW. Nah, di order heading itu harus ada KW. Maksudnya begini, yang di sini nih, yang heading semua segala macam ini harusnya ada KW semua ya. Terus yang di sini nih, popular post, gua KW-nya Indrake, tapi lu ganti nih dengan KW block low, niche block low. Terus di label, jangan tulis di sini label, tapi lu kasih keyword ya. Nah ini followers dan segala macam. Terus di footer juga lu bisa kasih keyword segala macam ya. Karena ini semua ini kan header kan. Ini keyword, ini keyword, ini keyword, ini keyword, ini keyword. Jadi kalau misalnya kebanyakan blogger baru tuh di sini tulisannya label. Terus di sini tulisannya popular post, padahal itu adalah heading ya. Itu lu bisa taruh keyword di situ. Kebanyakan salahnya di sini. Terus juga kalau misalnya bikin menu, usahakan itu juga keyword ya, jangan sampai bukan keyword yang lu kasih, oke? Next, dalam artikel mah pastilah ya. Ini yang nulis kitab sakti ini ngaco juga nih, gue tabok juga nih, kampret. Ini by siapa sih ini kitab saktinya nih? Pokoknya keyword itu harus ada di artikel. Kalau nggak ada di artikel, agak ngaco juga. Kecepatan. Terus yang berikutnya adalah unique content. Unique content itu berarti konten lo itu harus benar-benar original. Terus yang berikutnya itu adalah panjang artikel. Betul ya. Panjang artikel itu semakin panjang semakin banyak. Kenapa artikel itu dituntut panjang? Kalau lo lihat rata-rata di pencarian di sini, di pencarian top 10 dari Google Search, itu kebanyakan itu adalah artikel-artikel yang panjang-panjang di atas 2000. Kenapa emang dituntut panjang-panjang? Karena dengan artikel yang panjang lu bisa memasukkan banyak keyword ya. Semakin sedikit, semakin pendek artikelnya lu, semakin sedikit juga keyword yang masuk, dan semakin susah blog lu untuk di ranking sama Google. Kalau sudah gak di ranking sama Google, lu gak akan dapat duit. Terus mau ngapain? Terus yang berikutnya itu faktor yang penting juga adalah memiliki scam.org. Kemarin udah gue buatin videonya. Terus multimedia itu kalau di dalam blog itu lo harus punya multimedia. Jangan cuma nanya
teks doang, tapi harus ada image-nya juga, terus ada YouTube-nya juga seperti ini. Ya, seperti harus ada YouTube-nya juga. Itu nih bilang multimedia, ini akan mengangkat ranking blog lo gitu. Ini kebanyakan nggak pengen masang ini karena takut speed blognya lemot. Gak usah takut, karena sekarang ini kan udah ada lazy load untuk YouTube, dan sekarang template sekarang itu memang sudah memasang yang namanya lazy load. Jadi kalau lo nggak pasang yang namanya YouTube tuh sangat disayangkan. Terus yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya itu adalah image optimasi. Gue juga udah buatin videonya, jadi nggak perlu lagi gue penjelasin. Terus fresh content, dia harus sering diupdate. Artikel itu harus sering diupdate. Salah satu artikel yang sering gue update banget di sini adalah ini nih, script sitemap, blank format, dan anti copy paste. Ini adalah salah satu, meskipun kelihatannya acak-acakan, kelihatan jelek banget ini artikel selalu gue update. Hasilnya kalau lu sering update artikel, meskipun ini gak ada backlinknya, coba kita cek ya. Ada di mana? Dari 267 juta ada di sini. Ini nggak ada backlinknya, kita cek backlinknya ada nggak? Ya tapi kan domain authority block lo. Oh ada satu. Siapa nih ngasih gue backlink nih? Tadinya nggak ada nih, 0 nih. Nih lawannya 39, gue cuma 14. unyu. Lawannya 21. Domain authority-nya ya 33, 28, 20, 14. Nah, salah satunya karena gue sering rajin mengupdate artikel gue, nih Google seneng, dia kasih rank artikel lo. Oke, itu adalah salah satu fungsi dari mengupdate atau membuat konten lo tuh menjadi fresh, adalah sering-sering diupdate, sering-sering ditambahkan. Jadi gue tuh kalau setiap kali ketemu script atau apapun juga yang menurut gue itu penting buat blogger, gue masukin ke sini. Yang terakhir itu kan gue masukin yang ping ini pas waktu gue bikin video itu kan. Ini kan baru beberapa hari yang lalu gue masukin penambahan. Oke, juga buat teman-teman yang mencari yang namanya IP Blogspot atau DNS Blogspot untuk custom domain, ada di sini ya. Gue udah taruh tuh, tinggal diambil aja. Terus yang berikutnya itu adalah internal dan outbound link. Outbound link ini jarang gue pakai ya. Jangan sampai blog kita itu sampai melebihin 30 link keluar. Itu jelek banget. Lu bisa dianggap sebagai guest post. Hati-hati. Internal link backlink udah gue buatin videonya, lu bisa tonton. Ini part-partnya sebenarnya udah gue buatin satu persatu semuanya ini. Tapi ini kan gue rangkumin semuanya. Terus reading level ini udah gue bahas kemarin di SEO on page. Kalau tulis blog lu tuh misalnya gado-gado, maka reading levelnya itu sebaiknya elementary, dasar. Oke. Terus W3C validation. W3 ini pasti banyak yang nggak lolos, tapi ini juga gue acukan aja lah ya. Ini emang nggak terlalu penting sih, karena kalau lu main ini template lu pasti nggak lolos dan pasti lu bakal pusing. Jadi gue nggak pengen ngasih lihat, ini di skip aja sih. Terus domain authority, terus KW di awal title itu seperti apa gitu. Inilah KW. Kalau misalnya keyword lu banyak seperti script, sitemap, terus blank format, dan nanti copy paste, masukin aja semuanya, lu kasih koma. Oke, jangan strip ya, strip itu jelek. Jangan strip, mendingan lu kasih koma atau lu kasih tanda-tanda yang lain, tapi jangan kasih strip karena itu jelek SEO-nya. Kok bisa begitu? Karena itu berhubungan dengan algoritma Google. Biasanya kalau penggunaan kode-kode seperti itu ada hubungannya dengan algoritma. Gue nggak ngerti itu, tapi nanti tanya aja yang ngerti coding, karena itu lebih berhubungan eratnya ke masalah codingan di algoritma Google. Terus banyak KW disebut dalam artikel. Nah, seperti gua misalnya nembak script sitemap, gua taruh di sini sitemap, kan? Harus sering-sering disebut ya script sitemap untuk supaya posisi lu bagus. Terus mana lagi script sitemap, terus apa lagi tuh?
Udah segitu aja sih kayaknya gue sebut nih. Sitemap gue sebutin lagi, sitemap. Nah gitu ya. Jadi keyword itu makanya itu pentingin artikel harus panjang, karena karena kita diharuskan sering-sering menuliskan keyword tujuan kita. Kalau artikel lo pendek, bagaimana mau masukin keyword itu terlalu sering? Akhirnya kalau misalnya artikelnya pendek tapi lo terlalu banyak sebut keywordnya, akhirnya jatuhnya density kan. Maka itu bikinlah artikel yang panjang supaya lo bisa nyebut terus tuh keyword lo, karena kalau jarang disebut ya susah di ranking sama Google bot. Paham ya? Terus yang berikutnya itu adalah rajin posting, of course. Nah, rajin posting ini penting banget. Rajin posting itu berhubungan dengan yang namanya reach atau jangkauan. Semakin lu sering posting, semakin sering lu posting artikel, semakin luas jangkauan dari blog lo. Itu berlaku bukan cuma di YouTube, bukan cuma berlaku di fanpage, tapi itu juga berlaku untuk blog. Blog yang malas di posting, malas ngupdate kontennya, jangkauannya kecil. Kalau jangkauannya kecil nggak luas, maka traffic lu kecil. Algoritma masalah reach atau masalah jangkauan bukan cuma hanya di blog. Lu boleh tanya di Facebook, itu juga menggunakan sistem yang sama. Jangkauan, semakin lu sering posting, makin rajin posting, semakin luas jangkauan lu. Ya, itu sama algoritmanya nanti lo akan didorong. Prosesnya tuh kalau bisa lu lihat di YouTube sekarang lagi nonton, itu kan suka ada rekomend kan di depan lu kan. Nah itu Google juga akan melakukan seperti itu untuk blog. Oke, jadi jangan malas ya, karena kalau lu malas ngupdate artikel, maka jangkauan blog lu pasti akan dipastikan kecil dan traffic lu juga pasti kecil. Makanya lu bisa lihat itu yang media-media online itu sehari itu bisa sampai 20 posting artikel. Kalau di YouTube lu bisa lihat itu seleb sehari bisa sampai 5 video di posting, ya kan. Terus lu lihat itu di fanpage yang di Facebook itu rata-rata dia biasa sehari itu paling 10 postingan, tapi per jam. Itu bukan gak ada tujuannya itu adalah memperlebar jangkauan, reach. Oke. Itu adalah kalau lu pengen di ranking, maka lu harus rajin posting. Sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga, itu adalah site level ranking. Site level ranking itu berarti berhubungan dengan blog kita. Itu menyangkut kalau misalnya site untuk di ranking Google itu kita akan berbicara masalah domain trust. Yang pertama, domain trust itu dapat link dari blog di page 1. Ya, misalnya dapat link dari di sini nih, gue dapat link misalnya dari Domanesia, atau gue dapat link dari blog apa sih namanya nih, blog skip. Terus ini blogger Jepara, terus ini my site generator, atau bisa blog, terus Manaingo, terus web blogger, pedoman, terus GitHub. Nah, domain trust itu seperti ini. Lu usahakan, tapi ini kayaknya nggak mungkin ya. Lu usahakan dapat backlink dari 9 blog yang ada di sini di page 1. Kalau itu sampai lu dapat, maka domain trust lu itu gede dan lu pasti akan di ranking sama Google. Dan itu pasti nggak mungkin. Jadi acukan aja. Atau, nah ini bisa dipakai penilaiannya untuk di backlink. Paham nggak? Gue pengen masang backlink misalnya tentang ngeblog nih. Gue akan cari blog-blog yang dia ada di page 1. Gue akan tawarin, Mas, boleh nggak gue pasang backlink di artikel sini nih? Misalnya di script sitemap ini, gue bayar deh. Dia kan ada di page 1 kan. Kalau begitu ada di sini ada link blog lu, boom, lu dapat yang namanya domain trust dari Googlebot, karena lu dapat link dari yang ada di page 1. Paham? Itu yang disebut namanya domain trust. Jadi kalau lu lagi nyari-nyari
nyari-nyari backlink, lu carilah blog-blog yang biasa nge-backlink itu, tapi dia ada di page one. Mau berapa banyak volumenya, mau berapa banyak search volumenya, atau berapa banyak trafficnya itu nggak masalah. Yang terpenting adalah gue dapat link dari yang ada di page one. Maka domain trust blog lu akan tinggi. Oke? Cari aja, mau terserah mau artikel yang mana aja atau di blog yang mana aja, tapi usahakan yang relevan ya, yang niche-nya sama dengan blog lo. Terus yang masalah yang lainnya itu yang mungkin, kalau masalah yang site level ranking itu adalah masalah ini: about contact, sitemap, disclaimer, and privacy policy. Ini bukan tanpa sebab ini dibikin kayak begini nih. Ini untuk memberikan kepercayaan, untuk memberikan trust, ini harus ada. Dan ini digunakan kalau buktinya bahwa ini menjadi salah satu faktor penilaian, lu submit aja ke Google AdSense tanpa ada ini. Pasti di reject sama Google. Navigation is fail atau apalah bla 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 bla. Karena ini adalah trust. Lu harus pasang ini. Ini trust di mata robot Google atau di mata algoritma Google, ini adalah trust, adalah domain trust. Jadi tiap domain harus punya ini. Tiap blog harus punya ini, dibuat ya. Terus yang lainnya itu adalah HTTPS seperti udah biasa. Terus breadcrumb itu bentuknya ini, yang dibilang breadcrumb rich snippet itu ini. Yang di atas ya, yang ini. Bukan judulnya, ini susah banget sih kampret. Yang ini, yang di atas ini ada ini deh. www.indrake.org. Ini blog. Nah, ini blog ya. Ini yang dibilang breadcrumb. Terus ini juga www.dominasia.com tips, terus cara membuat sitemap. Nah, ini adalah breadcrumb. Blog lo harus punya kayak gini nih. Kalau lu nggak punya kayak gini berarti template lo jelek, ganti. Simple kayak gitu aja. Terus itu adalah mobile optimize mah itu juga gampang lah, nggak perlu dibahas di sini kayaknya sih. Kayaknya gue udah pernah bahas sih. Itu masalah kecepatan template ya. Makanya cari template itu jangan yang main-main kalau pengen serius ngeblog. Terus adalah faktor keempat lagi juga yang menjadi pertimbangan Google untuk memberikan ranking itu adalah backlink. Nah, ini yang paling sedap nih. Backlink itu number. Banyaknya backlink, semakin banyak link backlink yang lu punya, semakin tinggi ranking lo. Oke, pasti udah tahu. Terus yang kedua adalah anchor text. Semakin banyak anchor textnya itu semakin bagus. Dan anchor text yang disarankan itu adalah branded dan general anchor. Itu seperti bentuknya itu seperti, kita lihat dulu di sini deh. Ya, kita lihat ini anchor. Nah, ini yang dibilang branded itu kan blog gua kan namanya Indrake. Ini brand, ini branded, ini brand, ini brand, ini brand, ya, ini link. Nah, yang dibilang exact match ini yang bahaya itu seperti ini. 8 pintu rezeki. Nah, ini jangan ya, artikel pilar. Kasih itu lihat aja jumlahnya cuma satu-satu. Tapi yang paling banyak itu adalah yang ini, yang brand. Oke, Indrake, HTML parser, Indrake, ORG. Itu yang lu gedein dengan general. General itu klik di sini, baca juga, masuk ke sini seperti ini nih. Di sini ya kan. Seperti itu. Atau link telanjang. Link telanjang aja lu kasih. Taruh ini biasanya di forum-forum atau di mana, atau di blog atau di Facebook dan segala macam. Tapi kalau yang satu-satu begini jangan ya, hati-hati ya. Semakin banyak yang kayak begini anchor text lu siap-siap aja blognya untuk dipenalti sama Google. Itu bahayanya. Link in title itu seperti apa ya? Link in title itu adalah, misalnya gue pengen masang backlink ya, gue akan cari blog yang dimana keyword gue itu ada di dalam titelnya dia. Gue pengen masang backlink, misalnya gue pengen masang backlink sewa mobil, gue akan nyari backlink sini, misalnya sewa mobil.
gue kasih lihat ya, sewa mobil. Contoh ya, contoh. Ini adalah teknik backlink yang sangat powerful, tapi ini paling basic dan ini juga paling banyak dilupa sama orang-orang, sama blogger-blogger. Gue kasih tahu sama lo. Kalau mencari yang namanya backlink, cari yang link, apa yang disebut dengan link title. Link title itu ada seperti ini. Dia punya sewa mobil, rental mobil. Coba gue lihat. Kita akan lihat ya linknya. Gue kecilin. Nah ini dia nih linknya nih. Ada rental mobil di Bogor lepas kunci murah. Gue kan pengen masang ini kan, sewa mobil kan. Nah dia itu ada. Maka dia ada di linknya nih, sewa mobil ini rental mobil di Bogor lepas kunci. Di link pertamanya kan ada rental mobil, di judul artikelnya juga ada rental mobil ya, dan di isinya juga tentang rental mobil. Nah cari, kalau lo mau pengen pasang backlink yang sangat powerful, lo cari tipe-tipe yang seperti ini, ada di link, ada di title, dan sesuai dengan artikel gua sewa mobil. Kalau gua pasang di sini backlink gua, maka itu sangat powerful sekali. Powernya dulu dapat banget. Dan ini yang sangat jarang blog-blog sekarang lakukan ya. Blogger sekarang dia kebanyakan ya hantem aja. Ya gue juga masuk hantem aja. Itu kalau lu dapat powernya gitu ya, relevan ya, ini pasti udah relevan. Karena artikel gue tentang sewa mobil, gue pasang di backlink di sini nih, di nemop.id misalnya, di artikel sini itu karena itu udah relevan, terus link in title, berarti sangat power banget itu backlink kalau gue dapat di sini nih. Oke, link sentimen, kumpulan link kata di sekitar link backlink. Itu seperti gue kan ini artikel backlink ya, mana tuh artikel backlink gue? Sini. Yang dibilang dengan link sentimen tuh seperti ini nih. Oh, ini masalah. Nih. Harusnya di sini ada kata-kata yang lain. Apabila Anda berkunjung ke Belitung dan ingin sewa mobil Belitung, nah itu harus seperti itu. Bukan ketentuan. Kali ini jadinya general. Seperti yang tadi gue sebut. Apabila Anda sedang berlibur atau sedang bertamasya ke Pulau Bangka, Anda memerlukan sewa mobil di Belitung, silakan hubungin kami. Nah, keywordnya ini sewa Belitung, tapi di samping kiri atau samping kanannya dia ada kata-kata yang lain. Itu yang dibilang link sentimen. Itu sebenarnya udah belajarin di Anchor Text, di videonya itu udah ada. Oke, tapi nggak pernah dipelajarin. Yang berikutnya itu adalah keyword in title. Sudah gue ajarin tadi. Terus DAPA, age backlink, lebih tua dari dulu. Terus DAPA, sekarang kalau DAPA sih kalau menurut gue udah gak perlu lah ya, karena itu udah banyak manipulasi. Jadi dunia perblokan sekarang itu emang udah dalam keadaan sangat random. Kita udah tidak bisa mempercayai DAPA sebuah blog itu apakah benar-benar real atau tidak. Itu lo harus cek menggunakan yang namanya RF. Lo harus cek, jangan sampai di backlinknya dia itu ada backlink redirect. Karena kalau backlink redirect itu adalah manipulasi, oke? Memanipulasi backlink. Lo jadi harus cari blog-blog yang emang tidak ada link redirect. Itu bicara soal DA dan PA. Terus si class IP itu hostingnya itu IP hostingnya itu. Kemarin udah ngajarin sih di Spyglass itu ada sebenarnya di sana. Nah ini dia nih ya. Lo tidak boleh punya, bukan tidak boleh, sebaiknya nih referring IP-nya terlalu banyak nih tuh ya. Referring IP yang sama ada 54 domain. Nah, yang dibilang si kelas IP itu seperti ini. Ini domainnya sama.
ada 4, ada 47. Nah ini biasanya karena hosting kan. Ini ya, referring IP-nya sama semua nih, 216.58.204.204.204. Atau mungkin itu bisa jadi itu adalah PBN-nya dia juga, atau PBN-nya orang, atau ini bisa jadi hosting yang di share hosting itu. Nah itu kalau menurut teori-teori SEO yang lurus, nggak boleh terlalu banyak seperti ini. Ini sebenarnya udah over sih, 54 dengan IP yang sama, kelasnya itu sama, nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya lo bikin backlink, perhatikan IP-nya itu sebaiknya berbeda-beda, jangan yang seragam, jangan yang sama. Tapi kalau nggak ada ya sudah, hantam aja, gak masalah. Karena gue ngajarin ini kayak gini nih, makanya gue dibilangin sesat. Terus random backlink itu ada backlink profile, ada bookmarking, terus ada profile, terus ada di kontekstual. Itu harus lo backlink lo tuh random ya, jangan di profile semua, atau jangan di kontekstual semua, jangan diacak-acak aja. Kalau hari ini gue bikin misalnya 10, 3 yang profile, terus 3 lagi yang di artikel, terus 3 lagi di bookmarking atau sosial dan segala macam, pokoknya dibikin random seperti itu. Kalau itu lo lakukan, lo bisa dapat ranking yang gede. Terus link dari top 10 di page 1 akan booster rank, tadi udah gue sebutin. Terus link dari artikel yang banyak sosial signal, banyak ke sosial signalnya banyak. Sosial signalnya itu salah satunya gue akan kasih lihat social share. Apply aja, kita akan cek. Nah ini ada 23 di Facebook, ada 42 di pin. Terus ini, nah ini yang paling laku nih, di share di Facebook sebanyak 3.400. 9 resep sop kambing empuk, enak dan bebas dari prengus. Nah di sini lu pasang backlinknya, yang paling banyak mendapatkan sosial signal ya. Terus backlink dari artikel kan sudah. Terus redirect 301. Salah satu backlink yang sangat powerful itu adalah redirect 301. Kita coba cek ini ya, Brillius. Dan itu adalah salah satu teknik dari PBN. Salah satu teknik PBN itu adalah redirect 301. Jadi nggak perlu bikin PBN-nya. Jadi lu beli Edge domain itu langsung lu redirect ke blog utama lu. Nggak perlu bikin artikel, nggak perlu bikin segala macem. Itu dibilang sebutnya backlink redirect 301. Kita coba lihat backlinknya dia ya. Ada nggak redirect 301? Dan tapi ini modalnya mahal ya, karena lu dibutuhkan modal. Karena kita beli Edge domain yang punya backlink yang kita sedot melalui 301 redirect. Kayak gini kan, redirect dari Bitly ya, redirect 301 Bitly. Coba kita cek Brillius. Nanti gue kasih tahu cara bermain Bitly ini kayak gimana, nanti gue kasih tahu lah. Tapi ini kan materi dasar, jadi gak akan gue ajarin di sini. Backlink yang berikutnya kalau bisa lo dapat ada dari Wikipedia. Terus adalah backlink ya, dari backlink dari Wikipedia. Jumlah backlink harus stabil. Jadi kalau nge-backlink itu jangan dalam satu hari tiba-tiba ujuk-ujuk boom sekali banyak gitu, enggak. Jadi tiap hari kita coba cek ya backlinknya dia per hari ya. Seperti ini. Tiap hari ada isinya. Ya. Ini punya Brillius kan. Tiap hari ada isinya, meskipun tiap hari juga ada yang ngedrop, nggak masalah. Karena kalau lo udah blognya udah terkenal, lo akan dapat sendiri namanya backlink. Lo akan dapat dengan sendirinya seperti ini. Panjang artikel dalam backlink. Usahakan cari, kalau bikin backlink itu artikelnya jangan pendek-pendek ya, jangan di bawah 300 dan jangan di bawah 400 kalau bisa. Cari di atas 500 atau 600. Kalau bikin backlink di website orang, jangan gunakan artikel yang pendek, karena itu nggak akan dinilai sama Google.
Jangankan backlink, artikel lu sendiri 300-400 juga agak susah kan, ngerank gimana lagi backlinknya. Kayak outbound link, perhatikan outbound link. Kalau lu lagi pengen pasang backlink di web orang, yang pertama yang harus perhatikan, tanya outbound link blog lu ada berapa banyak. Tanya itu, karena semakin banyak di outbound keluar, apa link keluar, terus makin jelek sebenarnya blognya dia itu. Faktor kelima, masih ada 2 lagi, aduh panjang banget, gue percepat ya. Faktor kelima itu adalah user engagement. Faktor kelima yang Google ranking dari sebuah blog itu adalah user engagement, page level, CTR, artikel yang mempunyai click-through rate lebih banyak dari Google Search akan mempunyai posisi bagus. Semakin banyak orang nyari di sini, diklik begini, ini dibilang click-through rate, page level, seperti itu. Semakin banyak orang ngeklik gini, cari www validator, terus kita klik, maka itu rankingnya makin gede. Terserah, mau ada di page 1 atau di page, kadang-kadang juga di page 2, di page 3 itu kan dia dapat banyak click-through rates-nya itu. Misalnya kayak gini, gue klik, ini udah terjadi namanya CTR page level. Terus yang berikutnya itu apa nih, bounce rate. Udah jelasin di SEO on page gue. Bounce rate itu lamanya orang berada dalam satu blog. Terus adalah komen itu penting. Jangankan di komen itu, buktinya penting tuh termasuk di Facebook, di YouTube, di Twitter, di blog, apalagi di blog, algoritmanya pasti sama. Semakin banyak artikel lo di komen orang, maka semakin nilainya di mata Google itu semakin baik dan lo akan dikasih ranking. Nah, terus yang faktor ke-6 yang menjadi ranking dari Google itu adalah social signal. Social signal itu adalah satu yang paling, posisi yang paling tinggi yang dihargai oleh Google itu adalah Twitter. Jadi lo harus punya banyak link blog lo yang di share di Twitter. Lu bikin lah 10, 15 atau 20 akun Twitter. Setiap lu habis publish artikel, lu share langsung ke Twitter lu semua itu. Itu menjadi salah satu indikator dari social signal yang Google hargain untuk masuk nge-rank di page 1. Yang kedua lagi itu adalah Facebook share. Semakin banyak orang yang nge-share, itu kan efek viralnya bisa dapat kan di Facebook. Apalagi kalau misalnya sampai viral, nah itu juga akan memberikan lu poin yang besar untuk blog lu di ranking sama Google. Makanya lu harus punya fanpage yang 10 ribuan tuh yang udah monetize, tapi yang aktif ya. Lu share di situ di fanpage dan itu di share banyak orang, apalagi sampai itu viral di Facebook, wow, boom, blog lu bisa masuk ranknya di page 1 tanpa perlu ngapa-ngapain, hanya dari share kayak gitu doang. Terus yang juga dihargai menjadi indikator dari Google untuk memberikan ranking terhadap blog lu itu adalah Facebook like. Semakin banyak orang yang nge-like artikel yang lu share di Facebook, maka potensi lu untuk masuk page 1 juga makin gede. Terus adalah Pinterest yang dalam bentuk pin dan repin, meskipun itu tidak relevan dengan niche blog lu, tapi Pinterest itu menjadi salah satu indikator paling kuat yang Google ambil. Karena itu kan marketnya US kan, dia ngambil dari sana, jadi dimanfaatkan itu ya. Itu gue udah pernah buatin juga videonya soal Pinterest. Terus YouTube link, pasang link artikel lu atau link blog lu itu di dalam deskripsi YouTube, karena itu akan mengalirkan kalau ini blog gue ini banyak banget nih, hampir sekitar 50% kayaknya viewersnya datangnya dari YouTube. Dan faktor terakhir dari ranking yang Google berikan untuk sebuah blog itu adalah brand signal ranking. Semakin brand lo semakin terkenal, brand itu yang ini nama blog lo ini semakin ini terkenal di Facebook ya atau dimanapun juga, maka semakin tinggi ranking yang Google berikan buat blog lo ya, seperti ini.
Indra K. Tadinya ini gue susah banget nih nembus, meskipun ini pencarian cuman 94, ini susah loh nembusnya gue itu kemarin tuh. Ada di video gue yang soal optimasi image tuh. Dan sampai akhirnya gue harus bikin yang namanya Google Business hanya demi supaya brand gue itu masuk page 1. Ini susah. Kenapa? Karena ini nama brand gue ini adalah nama obat kan, dan pemain obat semua sebenarnya tadinya di sini. Nggak ada nama Indra K di sini yang pemain SEO atau pemain blog tuh nggak ada. Semua ini masalah Indra K itu identik niche-nya tanaman tuh. Google Business. Setelah gue bikin Google Business ini, boom, masuk. Karena emang niche-nya beda. Yang di page 1 karena nama Google itu rata-rata tanaman, dan gue adalah yang beda, nyimpang sendiri. Makanya butuh effort yang lebih. Itu kalau soal brand, sebaiknya lu bikin yang namanya Google Business supaya brand lu tuh boom, you know. Ya nggak lucu dong kita ngajarin SEO orang, kita ngajarin soal blog ke orang lain, sementara brand gue sendiri nggak ada di page 1. Ya aneh kan. Itu yang ngajarinnya cabul apa atau oknum kan gitu kan. Makanya gue mati-matiin gue bikin ini Google Business supaya ini masuk terkenal di mana-mana, ya di Facebook, ya di YouTube, ya di Pinterest, di Twitter. Lo harus bikin seperti itu, oke? Di akhir kata di pelajaran kita hari ini adalah, ingat quote gue kali ini ya, backlink akan membawa blog lo itu pasti ke page 1, tapi user engagement signal yang akan menjaga posisi lo tetap berada di page 1. Gue Indra Kusuma, peace and out.